Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hilda Sania Salsabila dengan NIM 2024-9914. Oke, hari ini aku mau sharing dari apa yang udah dipelajari kemarin, yaitu tentang kitab Safinatun Najah, tepatnya di bab tayamum. Jadi, kitab Safinatun Najah ini adalah karya dari Syekh Alim Al-Fadil Salim. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bab tayamum, kita harus tahu dulu apa itu tayamum. Tayamum adalah maksud, keinginan, atau tujuan. Yang dimaksud tayamum adalah mengusapkan tanah ke wajah, kedua tangan sampai siku dengan tanah dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sebab-sebab diperbolehkannya tayamum itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah tidak adanya air. Jadi ketika seorang itu sudah yakin bahwa tidak ada air, maka orang tersebut boleh untuk melakukan tayamum. Tapi apabila ada keraguan, maka orang tersebut harus mencari air terlebih dahulu. Apabila sudah tidak ditemukan, maka orang tersebut boleh melakukan tayamum. Nah, yang kedua adalah orang yang sakit. Orang yang sakit boleh melakukan tayamum, namun dengan syarat-syarat tertentu. Bukan karena ketika seseorang sakit batuk kemudian beliau tayamum. Tapi orang sakit yang dimaksud adalah mereka yang ketika tersentuh dengan air maka akan menimbulkan dampak negatif bagi tubuhnya. Contohnya, ketika seseorang terkena air maka akan kehilangan manfaat di bagian anggota tubuh atau sakitnya akan lebih parah lagi. Dan yang ketiga adalah membutuhkan terhadap air karena hausnya hewan yang dimuliakan. Maksudnya adalah ketika dihadapkan dengan suatu kondisi yang mengharuskan seseorang tersebut untuk segera melaksanakan sholat, tapi hanya ada air yang cukup untuk diminum saja, maka orang tersebut boleh melakukan tayamum. Ataupun ketika ada hewan yang membutuhkan minum, namun hanya ada air yang cukup digunakan untuk minum saja dan kita membutuhkannya untuk wudhu, maka kita harus lihat terlebih dahulu apabila hewan tersebut termasuk hewan yang dimuliakan. Lebih baik, alangkah baiknya untuk air tersebut tidak digunakan untuk berwudhu, tetapi untuk digunakan minum. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa hukum asalnya tayamum ini adalah dilarang, kecuali ada sebab. Seperti sebab-sebab yang sudah saya sebutkan tadi. Ada 3, yang pertama adalah tidak ada air, yang kedua adalah sakit, dan yang ketiga adalah membutuhkan terhadap air karena hausnya hewan yang dimuliakan. Adapun hewan-hewan yang tidak terhormat itu ada 6, teman-teman. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu diumpamakan seperti hewan yang tidak terhormat. Kenapa? Saking pentingnya sholat sebagai seorang muslim. Yang kedua adalah mukson. Yang dimaksud mukson apa? Yaitu baligh, berakal, merdeka, dan beriman. Yang ketiga, murtad. Yang keempat adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, kafir itu ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang yang membayar dan tunduk pada peraturan kaum muslimin. Yang kedua adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang kafir dari kalangan kafir khariji tapi punya perjanjian damai. Dan yang ketiga adalah kafir mu'amman. Kafir mu'amman adalah orang kafir yang mendapatkan perlindungan. Nah, di sini yang dimaksud orang kafir yang memerangi kaum muslimin adalah kafir harbi. Selain kafir harbi, maka tidak bisa dikatakan sebagai hewan yang tidak terhormat. Selanjutnya, yang kelima adalah anjing yang galak, dan yang keenam babi. Oke, kita lanjut ke syarat-syarat tayamum. Jadi syarat-syarat tayamum itu ada 10. Yang pertama adalah harus menggunakan tanah, bukan debu. Jadi biasanya yang disalahpahami oleh orang-orang adalah misalkan ada bis, kemudian kita cuma nempel-nempel di debunya aja, bahwa sebenarnya itu tidak boleh, teman-teman, tapi harus tanah. Kemudian yang kedua adalah tanah yang digunakan harus suci. Ketiga, bukan tanah yang muktamal atau tanah yang tidak melekat atau jatuh pada tubuh. Yang keempat, tidak tercampur dengan tepung atau sejenisnya. Kelima, harus bermaksud. Harus bermaksud maksudnya dia harus berniat tanah yang digunakan ini adalah untuk tayamum. Yang keenam, hendaknya mengusap wajah dan tangan dengan 2 kali pukulan atau boleh lebih. Ketujuh, harus menghilangkan najis terlebih dahulu. 8, harus berijtihad.
untuk menentukan arah kiblat sebelum tayamum. Apabila belum menentukan arah kiblat, tidak sah atau tetap sah. Jadi ada dua pendapat teman-teman. Ada yang mengatakan tidak sah, ada juga yang mengatakan tetap sah. Yang ke-9, melakukan tayamum setelah masuknya waktu sholat hanya untuk 1 kali sholat. Apabila tayamum, biasanya kalau wudhu kan kita bisa gunakan untuk 2 kali sholat atau 3 kali sholat, tapi tayamum maka hanya bisa digunakan untuk 1 kali sholat saja teman-teman. Nah, selanjutnya kita belajar fardu dari tayamum. Yang pertama, fardu tayamum itu ada 5. Yang pertama adalah memindahkan tanah dari tempat yang kita cari ke tempat yang mau kita gunakan untuk tayamum. Yang kedua adalah niat. Niat ini wajib dilakukan saat memindahkan tanah sampai ke tahap kita mengusap wajah. Dan yang ketiga adalah membasuh wajah. Caranya seperti berwudu, nanti kita praktek. Yang keempat adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Kelima, tertib atau berurutan. Setelah membahas tentang fardu, kita membahas tentang sunah-sunah dari tayamum. Sunah-sunah tayamum yang pertama adalah membaca basmalah, kedua adalah ambil tanah, kemudian ditiup, ketiga mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menghadap kiblat, keempat mengusap wajah, kemudian mengusap tangan dimulai dari jari, kemudian keenam adalah merentangkan jari setiap memukul tanah. Jadi kita setiap memukul tanah jarinya direntangkan seperti ini, kemudian dipukul tangannya. Ketujuh, melepaskan perhiasan. 8, menyela jari di 2 pukulan. Dan yang ke-9 adalah mu'allah atau berkesinambungan. Nah, terakhir yang kita bahas adalah pembatal tayamum. Itu ada 3. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu juga termasuk membatalkan tayamum. Yang kedua adalah murtad, keluar dari Islam. Dan yang ketiga adalah menduga bahwa ada air. Jika sebab tayamum dikarenakan tidak adanya air, kemudian tiba-tiba ada air, maka tayamumnya tidak sah. Oke, kali ini kita praktek tayamum ya teman-teman. Yang pertama, kita mencari tanah yang suci terlebih dahulu. Pura-puranya kita sudah dapat tanah suci ya. Kita sudah dapat tanah suci. Ini tanah sucinya. Kemudian bisa dipastikan tanah ini tidak tercampur dengan tepung atau sejenisnya, bermaksud dan berniat untuk mengambil tanah yang digunakan ini untuk tayamum. Kemudian niat diucapkan ketika kita mulai mengambil tanah tadi sampai kita mengusap ke wajah. Nah, sekarang kita sudah menghadap ke kiblat. Kiblatnya ada di sebelah sana. Kemudian kita mulai meniatkan ya, dari ambil tanah tadi, bismillahirrahmanirrahim, sampai tanahnya kita tepuk 2 kali. 2 kali tepukan dengan cara tangannya direntangkan seperti ini. Dengan 1 kali tepukan untuk wajah dan 1 kali tepukan untuk kedua tangan. Kemudian kita tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamumin istibahati sholati fardolillahi ta'ala. Kemudian masuk mulai dari punggung tangan, dari yang paling atas ke sini hingga ke dalam tangannya sini. 1, mulai dari kanan kemudian kiri. Ketika sudah selesai, membaca doa seperti membaca doa setelah wudhu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.